Jadi jika ada dua buah segitiga dan di antara mereka ada garis sejajar seperti gambar di samping, kita bisa membuktikan keduanya sebangun dan kita bisa memiliki suatu rumus tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini polanya segitiganya memiliki puncak yang sama. Jadi kalau yang kita lihat itu adalah segitiga ABC dan juga segitiga DEC, ya. Mereka sama-sama punya titik C di atas, titik puncak, ya. Kemudian kalau kita lihat ada sebuah garis sejajar, yang kita perlu ingat-ingat itu kalau kakak punya sebuah garis sejajar, ya, dipotong sebuah garis, maka sudut-sudut yang sehadap ini sama besar, ya, sama-sama menghadap ke sana, sama-sama menghadap ke sana, itu sama besar. Artinya sudut ini, nah ini sudut ini dan sudut ini sama nih besarnya Y. Kemudian juga sama nih, dia sehadap tapi yang sebelah sini nih, sehadapnya ke sini. Maka ini juga sama, ya. Nah, jadi kita bisa membuat rumusnya nih, ya. Rumusnya itu kalau segitiga besar, kalau kita lihat berdasarkan sudutnya, yang besar nih misalkan segitiga ABC gitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan sudutnya, maka yang kecil itu adalah segitiga DEC, ya. Maka kita bisa mendapatkan rumus, ya, AB per DE itu sama dengan BC per EC, ya, sama dengan AC per DC, gitu ya. Atau kalau kakak mau kecil per besar juga boleh nih. Jadi segitiga kecil per segitiga besar, maka di sini kakak punyanya DE dibanding AB sama dengan EC dibanding BC sama dengan DC dibanding AC. Nah, kenapa sih kakak menulisnya segitiga kecil per segitiga besar? Karena kalau kita ketemu soal-soal seperti ini, sebenarnya kita bisa membuat suatu pola seperti ini. Jadi yang penting, dibandingkan kita membuktikan rumus, untuk yang segitiga ini kita bisa membuat suatu pola sehingga kita punya rumus yang lebih pasti. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita lihat garis sejajarnya, kemudian dari sini garis sejajar, maka kita ketemu yang namanya puncak. Maka untuk membuat rumusnya tanpa perlu membuktikan karena dia pasti sebangun, itu adalah begini. CD, ya, CD per dibanding dengan kita dari puncak lagi CA, gitu ya, sama dengan kita dari puncak lagi CE, ya, CE dibanding dengan CB, ya, CB sama dengan, baru kita ambil sejajarnya DE dibanding dengan AB, ya, AB. Jadi lebih mudah nih, ya. Jadi kalau untuk bentuk yang seperti ini kita bisa membuat seperti ini. Ya, jadi caranya adalah kita mengambil sisi sejajarnya, kita lihat puncaknya, kemudian turun ke tengah per turun ke bawah sama dengan turun ke tengah per turun ke bawah, terus bawahnya per bawahnya, gitu ya. Jadi cukup mudah, ya. Selain rumus yang tadi, kita juga nanti bisa mempunyai rumus yang begini. CD dibanding dengan DA itu sama dengan CE dibanding dengan EB, ya. Jadi kita pakai dua rumus itu yang akan kita pakai banyak untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Nanti kita juga bisa ketemu soal yang seperti ini. Jadi ada garis sejajar, kemudian tapi bentuknya seperti ini nih, ya. Kita harus bisa membuktikan tentang garis-garisnya, ya. Tentang perbandingannya. Kalau kita mau membuktikan, maka kita punya segitiga AOB dan segitiga BDOC, gitu ya, DOC dan AOB. Kalau kita lihat, ya, kalau kakak punya sebuah garis sejajar dipotong, gitu ya. Ini kalau yang nyebrangnya begini nih, besar sudutnya juga sama nih. Artinya kalau kita lihat ada garis sejajar, ini kalau kakak perpanjang sedikit, maka ini, nah, dan ini itu sama nih, ya. Ini sama. Kemudian yang paling mudah lagi, ini bertolak belakang pasti sama. Satu lagi pasti yang ini pasti sama nih, ya. Maka kalau kita lihat, misalkan yang atas kakak mau segitiga AOB, maka yang bawah ini adalah segitiga DOC, ya, sesuai dengan sudut-sudutnya. Sehingga kakak punya perbandingan AO dibanding DO, ya, AO banding DO sama dengan
AB dibanding DC sama dengan OB dibanding OC. Terus kalau yang ini ada nggak Kak cara untuk menghafalnya supaya seperti yang tadi gitu ya? Nah kalau ini ada juga nih cara menghafalnya. Kita mulai dari yang tengah. Jadi kita mulai dari yang tengah sini ya. Kemudian dari tengah sini kita ke sini. Nah ini AO atau OA, AO per dari tengah sini kita ke sini. Ini DO ya. Kemudian dari tengah yang sama kita ke sini. Ya, jadi kalau atasnya yang kecil dulu ke kecil dulu, ini berarti BO per ini ke sini berarti OC ya, sama ini. Dan terakhir ya sejajarnya AB per DC. Nah, jadi sama saja, terserah mau pakai cara yang mana. Sekarang kita coba contoh-contoh soalnya. Di sini kakak punya segitiga yang seperti ini, dikasih tahu DE-nya 8, kemudian CE-nya 9, dan AB-nya ini 12. Kita disuruh menghitung panjang BE-nya berapa, kemudian panjang CD berapa, dan panjang AC-nya berapa. Itu ya. Nah, ini gampang nih ya. Kita lihat dulu nih. Kita punya sejajar, terus kita melihat ke sini, ke pusat, ke atas. Maka rumusnya itu adalah CD dari sini ke sini, per dari atas ke bawah, CA, sama dengan, berarti dari sini ke sini, CE, per CB, ini sama dengan DE, yang ini, dibagi dengan AE. Ya, sekarang kita coba masukin angkanya. CD itu kita tidak punya, CA juga kita tidak punya, CE itu, ini kan berarti CD per CA, CE itu adalah 9, CB itu kita tidak punya, CB, kemudian DE itu adalah 8, dan AE itu adalah 12. Nah, sekarang gimana cara kita menyelesaikannya gitu ya? Yang pertama yang dicari adalah si BE. Nah, BE itu ada di BC. Maka kita jangan pakai yang ini nih. Ya, nggak mungkin dapat nih. Ya, karena ini dua-duanya nggak tahu. Kemungkinan kita akan pakai ini sama ini. Kita coba ya. 9 per CB sama dengan 8 per 12. Ini bisa disederhanakan. Ini menjadi 2, ini menjadi 3. Maka kakak punya 18, 9 dikali 3 sama dengan 2 CB. Di sini kakak dapat nih, CB-nya itu ternyata adalah 18 ya. Ah, ini bukan 18 nih, ini 27. 27 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 13,5 cm. Artinya kalau panjang dari sini adalah 13,5 cm, kakak bisa dapat nih yang di sini ternyata panjangnya itu adalah berapa nih? 4 ya. 4,5 cm. Dapat dari mana, Kak? Dari 13,5 dikurangi 9. Nah, di soal ini untuk mencari CD dan AC, kakak akan tambahkan satu yang diketahui yaitu AD. Misalkan AD-nya nih 5 cm. Nah, kenapa? Karena kalau nggak ada AD, kita nggak bisa kerjakan nih. Ya, kalau nggak ada AD, kita nggak bisa kerjakan. Sekarang, kita akan pakai yang ini nih. Nah, kita akan pakai yang ini. Maka di sini kakak punya CD per CA sama dengan, ini langsung kakak sederhanakan, 2 per 3. Cuma kan kita nggak tahu apa-apa nih di sini ya. Nah, karena kita tahu AD-nya, maka kita punya suatu modal nih. Misalnya di sini kakak punya X, ya, CD itu adalah X. AC itu dari atas ke bawah, itu adalah X ditambah L sama dengan 2 per 3. Maka tinggal kakak kali silang, 3 dikali X sama dengan 2 dikali X tambah 5. Maka kakak punya 3X sama dengan 2X ditambah 10. Dipindah ke sebelah sini ya. Menjadi 3X dikurang 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10. Dapat di sini adalah 10 cm. Nah, jadi kalau dua sisi ini tidak dikasih tahu nih, ini tidak dikasih tahu berapa, panjang ini tidak dikasih tahu, kita bisa pakai cara seperti ini. Atau bisa juga karena kita dikasih tahu ininya, kita bisa pakai rumus yang kedua tadi yang kakak bilang. CD banding DA, CD banding DA ya sama dengan CE banding EB. Karena kita sudah tahu nih BE-nya atau EB-nya. CD-nya yang dicari, AD-nya 5, nah, CE-nya ini 9, EB-nya ini 4,5 ya. Bisa dicoret jadi 2.
per 1, maka kalau dikali silang, kakak akan punya CD sama dengan 10 cm. Ya, jadi gampang ya untuk mengerjakan soal ini. Oh ya, yang terakhir AC-nya belum dicari, maka AC-nya ini ada CD ditambah si DA. Maka ini 10 ditambah 5 sama dengan 15. Dapat ya? Cukup gampang soal nomor 1. Sekarang kita coba soal nomor 2. Di sini bentuknya sedikit berbeda daripada yang ini, tapi sebenarnya sama. Yang perlu kita hati-hati adalah mencari siapa puncaknya. Puncaknya bukan si C nih, ya, hati-hati. Pada gambar berikut, CD adalah 4, AE itu adalah 5, BE itu adalah 7, dan DE itu adalah 3. Kita disuruh hitung BD-nya berapa, dan juga AC-nya berapa. Nah, kenapa kakak bilang hati-hati? Untuk melihat siapa puncaknya, kita lihat garis jajarnya. Garis sejajar, maka puncaknya di sini. Ya, puncaknya bukan si C. Sehingga ketika menentukan rumus, kita akan turun dari puncak ke sini. BD dibagi BC gitu ya, sama dengan BE dibagi dengan BA sama dengan DE dibagi dengan AC. Ya, kita coba masukkan. Kita punya BD itu tidak tahu. BD tidak tahu. BC juga tidak tahu. BE adalah 7. Dan BA itu adalah 7 tambah 5 atau 12. Kemudian DE-nya kita punya 3. Dan AC-nya kita tidak punya. Maka paling jelas, pertama kali kita bisa menentukan pakai ini ya. 7 per 12 sama dengan 3 per AC gitu ya. Maka 7 dikali AC ini sama dengan 3 dikali 12. Atau AC-nya ini adalah 36 dibagi 7. Atau AC-nya ini ternyata adalah berapa nih? 36 dibagi 7, 5, 1 per 7 cm. Nah, agak jelek, nggak apa-apa. Sekarang kita mau mencari si BD-nya. Kita bisa pakai yang ini ya. Dengan cara yang tadi, di mana BD ini adalah X, maka BC-nya adalah X tambah 4. Jadi kakak bisa begini nih, BD dibagi BC sama dengan 7 per 12. BD-nya itu adalah X, karena kita mau cari. BC-nya itu adalah X tambah 4 sama dengan 7 per 12. Sehingga kakak punya 12X sama dengan 7 dikali dengan X tambah 4. Maka di sini 12X sama dengan berapa nih? 7X ditambah 28. Berarti ini pindah ke sini. Menjadi 5X sama dengan 28. Sehingga kakak dapat nih. X-nya adalah 28 dibagi 5. Itu 53 per 5 cm. Atau kakak bisa pakai perbandingan yang ini. Yang BD banding DC. Berarti BD banding DC sama dengan BE ya, BE banding EA banding AE atau EA ya. BD-nya itu yang ditanya, DC-nya 4, BE-nya 7, AE-nya 5. Nah, ini hasil tetap sama nih. Ya, X-nya itu adalah 28 dibagi 5 karena ini kakak kalikan ke sini. Maka kita punya X-nya adalah 5, 3 per 5. Jadi sama, terserah mau pakai cara yang mana. Tapi untuk ini yang kakak ajarkan adalah jangan sampai salah menentukan mana titik puncaknya kalau mau pakai cara seperti ini. Sekarang kita coba soal yang ketiga. Di sini gambarnya sepertinya ada 2 buah segitiga yang berbeda ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini maka kita akan mencoba satu segitiga dulu baru segitiga yang lain. Kita coba tulis dulu ya. Di sini kakak punya BE 2, DE punya 4 cm, DG punya 6 cm. Kemudian AD, berarti AD dari atas ke bawah itu 6 cm. Maka di sini kakak punya FE 6 cm dan AC 12 cm. Nah, kakak disuruh menghitung berapa sih panjang FG di sini. Kemudian berapa sih panjang CG di sini. Dan juga berapa sih panjang AB di sini. Nah, kalau kita lihat yang ini, maka kita harus bisa menentukan pakai segitiga yang mana dulu gitu ya. Kalau melihat dari jumlah yang diketahuinya, maka kakak pakai segitiga ABD terlebih dahulu. Karena ada 3 yang ya, dan si AD sini nih. Ya, dan AD ini juga dikasih tahu. Maka kakak melihat
sejajar, maka puncaknya ini. Ya. Nah, kakak mau mencari si AB lebih dahulu. Maka kalau kakak melihat puncaknya ini, kakak bisa punya rumus DE, ya, seperti cara yang tadi, DE dibagi dengan DB, ini sama dengan EF, boleh ya, EF dibagi dengan AB. Jadi tidak harus semuanya nih, boleh juga kita tulis ini berarti DF dibagi dengan DA. Nah, ya, DF dibagi dengan DA. Nah, kalau kita lihat di sini DE itu adalah 4, DB itu adalah 6, ya, ini 4, ini 6. Kemudian EF itu adalah 6 dan AB itu adalah yang ditanya. DF kita nggak tahu, AD kita punya 10, ya. Maka di sini kakak bisa menggunakan ini sama ini dulu. Maka kalau AB-nya dikalikan ke sana, ini boleh sederhanakan dulu sebenarnya, menjadi 2/3. Maka 2AB sama dengan 3 kali 6 itu 18. Maka AB-nya adalah 9. Maka kakak dapat nih, di sini adalah 9. Sekarang kakak misalnya pakai ini sama ini. Nah, untuk mencari DF. Kenapa sih kakak perlu mencari DF? Karena itu akan jadi kepake untuk mencari segitiga sebelah kanan. Maka sama lagi nih, ini berarti kakak buat sebelah sini. 2/3 sama dengan DF per 10. 2/3 ini sudah disederhanakan tadi. Maka ini adalah 20 sama dengan DF. Ya, maka DF-nya ini adalah, ini DF dikali 3. DF-nya adalah 20/3 ya, cm. Atau 6 2/3 cm. Di sini kakak punya nih 6 2/3. Nah, maka di sini kakak punya 3 1/3. Ya. Dari mana dapatnya kak? Dari 10, DA-nya 10, AD-nya 10, dikurang 6 2/3. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ini bisa kita, ini kan dalam sentimeter nih. Kakak bisa nyatakan dia dalam suatu perbandingan. Berapa sih perbandingan DF dan FA gitu ya? Sebenarnya kita bisa pakai rumus yang ini nih. Nah, kita bisa pakai rumus yang DE dibanding EB sama dengan DF dibanding FA. Sehingga kakak bisa punya perbandingan di sini. Ini kan 4/2 atau 2/1 ya. Itu adalah DF dibanding FA. Maka kakak lingkari. Kenapa? Karena ini adalah suatu perbandingan, bukan nilai aslinya. Nilai aslinya adalah ini nih, ya. Ini perbandingannya. Dan kalau kita lihat nih, kalau dibandingkan hasilnya segini. Nah, kalau sudah, sekarang kalau kita lihat segitiga yang sebelah kanan itu sudah sangat lengkap, ya. Maka untuk mencari GC ataupun FG ini bukan suatu masalah lagi. Maka kakak bisa memakai ini nih, sejajar, maka kakak pakainya titik D lagi. Titik pusatnya, tingginya. Bukan titik A ya. Kita bikin rumusnya dulu, maka kakak punya DG, ya, DG dibanding DC, ya, sama dengan DF dibanding FA sama dengan FG dibanding dengan AC. Nah, DG-nya ini adalah 6, DC-nya kita tidak tahu, ya. DF dan FA, ya. Nah, ini DF bukan FA nih, tapi DA ya. Nah, DF dan DA, DF itu adalah 6 2/3, FA itu adalah, DA itu adalah semuanya. Atau kakak sebetulnya bisa menulis dia 2/3. 2 dibanding 3, ya. 2 bagian dibanding semuanya 3 bagian. Sama dengan FG-nya itu yang ditanya, dan AC-nya itu adalah 12. Nah, jadi sekarang gampang nih, tinggal mau pakai yang mana. Misalnya kakak mau pakai yang ini, ya, maka 6 per DC sama dengan 2/3. Maka ini 18 sama dengan 2 kali DC. Maka di sini kakak punya DC-nya itu adalah 18 bagi 2, 9. Atau yang ini juga bisa kita cari nih. Nah, DC ini 9 nih, ini 9. Tapi yang ditanya tuh GC, CG ya. CG dan GC itu sama. Maka ini hasilnya adalah 3. Karena 9 dikurang 6. Untuk mencari nilai FG-nya, kita bisa pakai yang ini. 2/3 sama dengan FG dibagi 12. Maka 24 sama dengan 3 FG. Nah, maka FG-nya kita dapatkan hasilnya adalah 24 dibagi 3 atau 8.
dapat 8 cm. Maka FG ini 8 cm, CG ini adalah tadi 3 cm, dan AB tadi di awal sudah kita hitung 9 cm. Terlihat cukup rumit, tapi kalau kita bisa menentukan mana titik puncaknya, dan kita bisa bikin persamaannya, kita bisa mencari apa yang ditanya ya. Nah, sekarang kita belajar tipe yang ini. Nah, sekali lagi, kalau tipe yang ini, kita mulainya dari yang paling tengah nih. Kita mulai dari tengah, berarti dari titik O. Dari titik O, kita ke sini, maka kita tulis dulu ya, DC-nya itu 9, AO-nya 4, AB-nya itu 6, BC itu berarti dari sini sampai sini, ya, BC-nya itu adalah 14. Maka kita persamaannya itu adalah OA dibanding OB, OD, yang masih segaris dulu, kemudian OB dibanding OC, ya. Kalau kita segitiga kiri dulu, ya. Sama dengan maka AB dibanding sama DC. Ya, ini bisa dibuktikan juga dengan cara yang di video sebelumnya, tapi kakak sudah memberitahu cara cepatnya ya. Sekarang OA-nya ini 4, OD-nya kita tidak tahu, OD itu sama DO sama, OB itu juga tidak tahu, OC itu juga tidak tahu. Ya, kemudian AB itu 6 dan DC itu 9. Ya, maka kakak pakai ini sama ini dulu. Paling jelas karena ini dua-duanya nggak tahu. Maka kakak punya 4 per DO atau per OD sama dengan 6 per 9. Ini bisa disederhanakan jadi 2 jadi 3. Maka ini 12, 4 kali 3 sama dengan 2 DO. Maka DO-nya adalah 6 cm. Maka DO-nya 6. Kemudian untuk si BO dan OC, ya, CO dan BO, kita tentunya akan membutuhkan ini nih, ya. Kalau kita lihat OB dibanding OC itu sama dengan 6 banding 9. Misalnya ini adalah X, ini adalah 14 dikurang X. Maka kakak punya X dibagi 14 dikurang X sama dengan 2 per 3. Maka kalau dikali silang, kakak punya 3X sama dengan 2 dikali 14 dikurang X. Ya, ini kalau dihitung menjadi 3X sama dengan 28 dikurang 2X. Ini kalau pindah ke sini menjadi 3X tambah 2X menjadi 5X sama dengan 28. Sehingga ternyata X-nya adalah 28 dibagi 5 atau hasilnya adalah 3 per 5 cm. Nah, jadi ini adalah 3 per 5 cm. Sehingga untuk ininya kakak bisa cari nih. Ya, ini berarti hasilnya 98. 1 per 3 cm. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi sudah dapat ya. Gampang nih. Kalau yang ini biasanya lebih gampang. Nah, sekarang kita punya ini. Sama nih, bentuknya mirip seperti yang ini. Ya, seperti ini. Walaupun tidak dinyatakan dia sejajar, tapi kalau kita lihat ya ini sejajar nih pasti nih. Ya, sama-sama siku-siku soalnya. Kita mulai dari tengah juga. Berarti kita mulai dari sini. Ya. Kalau yang bawah dulu, maka kakak punya EB dibanding yang atas EC sama dengan EA dibanding yang atas ED. Sama dengan yang bawah, berarti yang belumnya adalah AB dibanding dengan DC. Oke ya. Kita coba lihat, di sini kakak punya BE-nya 6, CE-nya 9, CD-nya 12. Kita disuruh menghitung panjang AD. Oke ya, kita simpan dulu. Nah, kalau kita lihat, ini karena siku-siku, maka kita bisa melakukan Pitagoras di sini. Kita bisa melakukan Pitagoras di sini, sehingga kita punya nilai ini adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat diakarkan. Nanti dapat hasilnya adalah 15 ya. Pitagoras nih. Pitagoras 12 kuadrat tambah 9 kuadrat, hasilnya adalah nanti 15 kuadrat. Nah, kalau sudah dapat 15, kita coba masukkan di sini ya. BE atau EB punya 6, EC-nya punya 9, EA-nya kita nggak tahu, AE atau EA sama saja. Terus ED-nya kita punya 15, AB-nya kita punya tidak tahu, dan CD-nya kita punya 12. Karena kita mau menghitung AD, maka kita hitungnya adalah si AE. Sehingga nanti tinggal kita tambahkan dengan 15. Maka kita pakainya yang ini. 6 per 9 sama dengan AE dibagi 15. Jadi coret 2, 3 ya. Maka 3 AE
Nah, kalikan ke sini. Sama dengan ini kalikan ke sini 30. Maka dapat nih AE-nya adalah 10 cm. Ini adalah 10 cm. Sehingga untuk panjang AD-nya ya tinggal 10 ditambah 15. Ini hasilnya adalah 25 cm. Jadi cukup mudah ya ternyata untuk cara yang ini gitu ya. Sekarang kita coba yang terakhir. Kalau di gambar ini sepertinya cukup rumit tapi kita akan coba. Nah, kalau di sini kakak punya FE. FE itu adalah 6. FE itu 6 ya. Kemudian BE itu yang ini ya. BE itu adalah 5. Kemudian kakak punya BC. BC itu adalah 7. Kemudian kakak punya DE. DE itu di sini adalah 14. Dan DC-nya itu adalah 12. Yang ditanya itu adalah panjang AB-nya berapa? Ya, kemudian panjang EC. EC itu yang di sini, panjang EC-nya berapa? Kemudian ditanya lagi itu adalah panjang AF. AF itu yang ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ada banyak banget segitiga-segitiga yang sebangun ya. Kita bisa melihat segitiga yang ini nih. Nah, yang panjang begini ke bawah, sebelah kanan ke kanan bawah. Ada 2 garis sejajar yang kita bisa lihat. Ada juga segitiga yang bentuknya begini, ke kanan atas. Ya, kalau dari kiri dia ke arah kanan atas. Ada garis sejajar juga. Atau kita bisa juga melihat segitiga yang begini, nih, yang tadi baru saja kita pelajari. Jadi untuk soal yang ini sebenarnya ada banyak cara ya untuk mencarinya. Nah, tapi untuk mencari si AB ini, kakak akan lebih menggunakan yang ini. Ya, yang ini nih. Kita akan pakai segitiga yang ini atau kalau yang ini sepertinya agak sulit juga karena kita nggak tahu CE-nya. Maka kakak pakainya yang ini nih, yang besar ke atas ya. Maka kakak punya sejajar, kakak lihat titik A, maka AB ya, AB dibanding AC, AB banding AC sama dengan AE dibanding AD ya, sama dengan BE dibanding dengan CD ya, pakai cara yang tadi AE AD gitu ya, AB per AC, BE per CD. AB-nya ini yang ditanya, AC-nya itu kita tidak tahu, tapi kita tahu di sini 7. Kalau di sini kakak misalkan X, kalau AB-nya itu adalah X, maka kakak punya X dibagi X ditambah 7 sama dengan AE itu tidak tahu, AD juga tidak tahu. Kemudian kita punya BE-nya 5 dan kita punya CD-nya 12 ya. Maka di sini kakak jelas banget, lebih enak kita pakai yang ini ya. Maka di sini kakak punya X per X tambah 7 sama dengan 5 per 12. Maka ini 12 dikali X sama dengan 5 dikali X tambah 7. Maka ini 12X sama dengan 5X ditambah 35. Ini pindah ke sini. Menjadi 7X sama dengan 35, ternyata nilai X-nya itu adalah 5 cm. Ini adalah 5 cm. Dapat dari mana? 35 dibagi dengan 7. Sekarang untuk mencari yang EC, untuk mencari yang EC, kakak lebih suka pakai segitiga ini nih. Nah, segitiga ini. Ya, karena ada EC dan ini tahu sekarang, 6 tahu, ini tahu, ini tahu. Nah, kita coba pakai rumus yang berbeda, yaitu pakai rumus yang ini nih. CB banding BA. Kan tadi kita juga sudah mempelajari rumus itu. CB banding BA. Ini sama dengan CE banding EF. CE banding EF. Banding EF. CB-nya adalah 7, BA-nya atau AB-nya 5, CE-nya yang ditanya atau EC. Kemudian ini adalah 6. Ya. Maka kalau kita kali 7 kali 6, 42. Sama dengan 5CE, maka CE-nya ini adalah 42 dibagi 5, ini hasilnya itu adalah berapa nih? 42 dibagi 5 itu 82 per 5 cm. Oke ya, gampang. Sekarang kita mau menghitung AF. AF mau pakai segitiga yang mana gitu ya? Kita boleh nih pakai segitiga yang ini, boleh ya. Yang ini boleh karena kita sudah tahu CE-nya. CE-nya di sini kita sudah tahu nih, 82 per 5. Tapi kakak lebih suka pakai segitiga yang ini nih. Nah, ya. Jadi sejajar kakak pakai yang ini.
Kakak pakainya itu adalah CB, ya, CB dibanding CA. Di sini ya, CB dibanding CA sama dengan CE dibanding CF, CE dibanding CF sama dengan BE dibanding kakak hapus dikit. Nah, karena ini tanya AF, maka kakak lebih memilih pakai ini sama ini. Dan kita tahu nih, jadi kakak cuma pakai CB dibanding CA, ya, itu sama dengan BE dibanding AF. Di mana si BC-nya itu adalah CB-nya itu 7. CA atau AC ini panjang semuanya, berarti 12. BE-nya ini adalah 5, AF-nya itu yang ditanya. Maka 7 dikali AF, karena dikali silang, AF-nya ke sini sama dengan 12 dikali 5, 60. Maka AF-nya itu adalah 60 dibagi 7. Maka ini hasilnya adalah 60 dibagi 7 itu berarti 8/4/7, ya. 8/4/7 cm. 8/4/7 cm. Nah, kenapa sih kesebangunan ini menjadi lebih mudah padahal kita punya siku-siku ya di sini? Karena kalau kita pakai Pitagoras, bayangkan kita melakukan Pitagoras untuk mendapatkan hasil pecahan seperti ini. Nah, disinilah si kesebangunan ini menjadi lebih menyenangkan. Karena sebetulnya kita bisa ya, untuk mencari AF ini pakai Pitagoras segitiga AFC nih. Cuma yang bagian sini, waduh, 14 2/5 gitu ya, itu susah sekali. Dapat nanti AF-nya, cuma tentunya lebih mudah pakai cara seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk yang segitiga dan garis-garis sejajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini.